Dan saudara, saya melihat jajaran dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, tengah bertakziah ya, berkunjung untuk kemudian memberikan penghiburan bagi keluarga korban. Dan ini ada Ketua dari Kepala Bapenda Kota Semarang, Ibu Indriasari. Mbak Iin, terima kasih. Ini jajaran semua Bapenda ya, teman kantor dari Pak Iwan Budi. Jadi saya mau bertanya, nggak ada tanda-tanda apapun, Bu? Mungkin kan hari Selasa sempat ada seminar ya, betul ya? Iya, ada acara. Datang waktu itu? Datang dan lalu jadi narasumber juga. Jadi narasumber. Iya. Jadi pagi hari Selasa itu sebelum acara ya, sebelum acara kita kumpul bareng, kita duduk satu meja bundar itu koordinasi. Ya masih kadang-kadang aktivitas, bercanda misalnya, iya, masih nggak ada tekanan aktivitas, sedikit, nggak nggak ada sama kelihatan sekali. tanda-tanda apapun. Nggak ada. Hari Rabunya yang seharusnya datang ke seminar Iya. juga, tapi tidak hadir. Memang acara itu 2 hari, Selasa dan Rabu. Hari Selasa masih datang aktivitas, nah hari Rabu harapannya kan datang lagi. Ya. Saya dari pagi udah nyari ini, tapi udah nggak ada, nggak datang. Sempat ada nelfon mungkin? Saya telepon masih aktif, tapi nggak diangkat. Jam 8? Iya, pagi. Oh, masih aktif ya? Masih aktif teleponnya, tapi nggak diangkat. Nggak diangkat. Ya. Di WhatsApp juga berarti masih centang 2 dong? Tapi tidak biru lah gitu ya? Nggak tahu. Oh, oke. Pada waktu itu nggak ada kecurigaan, kok nggak datang ini narasumber segala macam? Enggak, saya pikir juga, oh ya mungkin ada kegiatan atau aktivitas lain, atau sedang apa, kami juga berpikirnya nggak punya pikiran macam-macam. Dan pada waktu itu lagi sibuk, jadi mungkin fokus ke sana ya. Saya ingin tanya soal kasus korupsi yang dilaporkan kepadanya. Betul, ia dilaporkan kasus korupsi oleh sejumlah kelompok masyarakat ya, betul Bu? Setahu saya memang ada surat panggilan dari kepolisian. Dasarnya adalah aduan dari masyarakat. Aduan dari masyarakat itu kemudian dari kepolisian memberikan surat panggilan untuk dimintai keterangannya Pak Iwan sebagai salah satu saksi. Saksi. Ada berapa orang dari Bapenda? Dari Bapenda hanya 1 orang Pak Iwan. 1 orang. Dari BPKAD? Nggak tahu saya. Oke, hanya Pak Iwan aja. Iya. Dan itu kasus itu adalah kasus lama, 2010 kalau tidak salah? Kasus tahun 2010. Oh, Ibu belum menjabat waktu Belum itu? waktu itu, dan Bapenda juga belum ada waktu itu. Informasi yang saya terima, ada anggaran 3 miliar rupiah untuk hibah dari Pemkot, lalu kemudian hanya digunakan 300 juta. Sisanya dikembalikan, betul? Informasi seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Ibu mendapat informasi juga kalau kasus itu sudah WTP, wajar tanpa pengacuan di BPK. Sudah pemeriksaan BPK dan tidak ada masalah. Tapi bahwa soal ini, informasi yang saya terima ini sudah 2 kali pemanggilan. Pertama bulan Mei, yang kedua yang sekarang ini Bu ya. Itu nggak pernah cerita ke teman-teman kantor? Yang Mei itu memang tidak panggilan resmi. Jadi sebetulnya hanya apa ya, hanya pemberian ngobrol-ngobrol dengan kepolisian. Yang panggilan resmi ya baru kemarin yang ada itu. Suratnya itu. Ada suratnya itu. Tapi itu pun belum sempat Pak Iwan datang, sudah nggak ada di kantor sehingga. Nggak pernah juga cerita misalnya ada dendam dan lain sebagainya dari pihak luar? Nggak ada. Kalau kasus itu sendiri saya mohon maaf, mungkin kalau di Bapenda memang tidak tahu karena itu terjadi pada saat tahun 2010 belum terbentuk ya Bapendanya. Sehingga masih di DPKAD. Kemudian DPKAD pecah menjadi 2, Bapenda dan BPKAD, sementara untuk asetnya sendiri ikut di BPKAD. Jadi kalau permasalahan tentang aset mungkin BPKAD lebih paham. Baik, terima kasih Bu In. Sehat selalu Pak. Saya ini mohon doanya, mudah-mudahan ya, kasus ini tepat terungkap. Karena kami juga merasa prihatin, ini saudara kami dan salah satu staf kami yang terbaik Pak. Staf tekun terbaik, bekerja, bekerjanya tekun, nggak banyak bicara tapi dia fokus. Dan jujur. Jujur. Baik, terima kasih Ibu. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Untuk lebih dalam mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya, saya mewawancarai Ketua Komite Penyelidikan Pemberantasan KKN, Korupsi Kolusi Nepotisme, Roni Marianto. Bu Roni, Anda menduga bahwa kasus ini terkait dengan posisi korban sebagai saksi kunci kasus korupsi? Kami menduga memang ada kaitannya. Kenapa? Memang kasus korupsi ini kan sebenarnya kasus yang lama. Udah lama, 2010. Iya, bahkan pejabat yang pada saat itu juga sudah berganti posisi kan. Bahkan udah pensiun mungkin. Iya, mungkin sudah pensiun. Ada yang bersangkutan masih staf. Ya, ini masih staf. Di bawah waktu itu. Sekarang dia sudah naik kemungkinan seperti itu. Mungkin atasannya atau siapa gitu. Ini merasa terganggu dengan terbongkarnya kasus ini. Karena bisa terseret ketika kasus ini kemudian dia bernyanyi. Iya, bisa saja kemungkinan seperti itu. Pada saat terjadinya kasus korupsi kemarin 2010, mungkin dia adalah aktor pelaksana di bawah akan seperti itu. Siapa sih yang melaporkan kasus ini? Katanya masyarakat. Ya, ada masyarakat yang melaporkan. Anda kenal juga? Kasus. Saya tidak bisa nyebut
lembaganya ya. Oke. Karena memang ini Dirahasiakan. dirahasiakan dan Baik. sangat berbahaya karena memang kasus korupsi, apalagi kasus-kasus korupsi, korupsi ini menjadi ancaman masyarakat sipil kalau kita melaporkan. Jadi memang saya mendapat informasi saudara bahwa dilaporkan oleh salah seorang atau beberapa anggota masyarakat yang memang identitasnya dirahasiakan karena ini tentu punya konsekuensi yang sensitif, konsekuensi yang juga membahayakan bagi yang bersangkutan. Iya, betul. Saya ingin tahu tentang kasus korupsinya sendiri. Dugaannya seperti apa sih korupsi hibah anggaran 3 miliar digunakan 300 juta, tapi yang saya dengar sudah dikembalikan semuanya sehingga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, pada waktu itu menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan ini, wajar tanpa pengecualian. Ya. Jadi begini, awal 2010 ini kan ada hibah pasung dari BSB. BSB ini pihak swasta murni yang kemudian menghibahkan tanahnya, menjadi pasung ke Pemkot, menjadi aset Pemkot. Ya, tapi tidak jadi semuanya. Proses sertifikasinya yang tidak jadi. Jadi tidak jadi punya Pemkot. Iya, balik namanya ini yang belum sampai. Jadi sampai detik ini aset itu bukan milik Pemkot. Bisa jadi sudah milik Pemkot, tapi atas namanya belum Pemkot. Iya, artinya belum sah lah. Gitu. Ya, belum sah. Padahal sudah keluar 300-400 juta dari anggaran 3 miliar. Dari anggaran 3 miliar. Ya. Yang sisanya 2,6 atau 2,7 miliar sudah dikembalikan. Katanya dikembalikan. Katanya. Kita baru mencari informasi apakah di tahun 2010 ada silpa. Ya, ada silpa sebesar itu. Selisih anggaran ya yang tidak digunakan. Anggaran yang tidak digunakan kan seperti itu. Oke. Kalau ada silpa artinya? Kalau ada silpa memang 3 miliar hanya digunakan 300-400. Kalau nggak ada berarti digunakan oleh siluman. Oleh siluman, benar. Yang kemungkinan itu adalah dugaan korupsi di sana. Iya, bisa jadi. Itu yang kemudian terjadi. Iya. Baik. Jadi apa saran Anda dari semua ini? Kalau menurut kami meskipun saksi kunci ini sudah meninggal Polda, karena yang menangani adalah Polda, penyidik Polda ini harus tetap menangani kasus ini. Polda Jawa Tengah. Iya, Polda Jawa Tengah. Kami berharap kasus korupsi ini tetap jalan dan dibongkar siapa yang oknum-oknum yang di atas dia, di atas Iwan ini. Karena dugaan kerugian negaranya jelas ada di situ, sudah ditetapkan. Ini kisaran kerugian negara memang 300-400 miliar itu. Jadi kasus, sementara kasus korupsinya Anda menilai jelas ada. Jelas ada. Tapi tersangka-tersangkanya mungkin bisa bertambah. Kenapa ada dugaan kasus korupsinya? Itu karena ada kerugian negara 300-400 yang digunakan tanpa ada hasilnya. Dan itu bisa lebih kerugian negaranya ketika uang sisa tadi sekitar 2,7 miliar tidak dikembalikan. Ini tidak dikembalikan. Terima kasih Bung Roni Marianto, Ketua Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu.